Oke kawan-kawan, kali ini kita sedang refreshing, jadi membuat proyek DIY dan kita akan membuat mesin CNC router seperti ini. Mesin ini sangat efektif kalau kalian melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dengan membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Kebetulan saya lagi build untuk 6 mesin CNC dan kita akan membuat DIY untuk mesin yang kelima. Bentuknya seperti ini. Jadi mesin CNC ini adalah mesin CNC router 3 sumbu, artinya pergerakannya ke arah depan belakang atau sumbu Y, kemudian bergerak ke arah ke kiri dan ke kanan atau sumbu X, kemudian bergerak ke atas dan ke bawah atau sumbu Y. CNC router ini menggunakan 4 dinamo stepper motor NEMA 23, 1, 2, 3, sama 4 di sebelah sini. Kemudian menggunakan mesin router modern seperti ini dan menggunakan rangka aluminium, kemudian gantrinya seperti ini. Ini saya pakai nilon sejenis Delrin, biasanya dipakai untuk roda skateboard, dan kontrolernya saya menggunakan Arduino Uno seperti ini, sama CNC Seal, bentuknya seperti ini. Bagian utama dari mesin CNC ini, yang pertama rangka ya. Ini terbuat dari aluminium, kemudian gantri itu yang seperti ini ya, plat-plat seperti ini sama ini. Ini dari Delrin atau dari nilon sheet 12 mili. Kemudian yang khusus ini pakai 3D printer PLA. Ini kontrolernya saya desain seperti ini, jadi semuanya jadi satu. Ini untuk menggerakkan seluruh mesin CNC router ini, dan juga untuk menggerakkan spindle ini secara otomatis. Jadi di bagian belakangnya kalau kita lihat, ini adalah input dari listrik masuk ke sini menggerakkan semuanya. Kemudian outputnya ini masuk ke spindle. Ini dikendalikan oleh relay, jadi nanti kalau kita tekan mengerjakan pekerjaan, dia akan otomatis menyala. Atau bisa dinyalakan dengan software karena sudah ada relay di dalamnya. Cuman kendalanya kalau kita membuat koneksi spindle ini sama controller dalam satu box, itu biasanya katanya ada yang suka ngeheng, makanya dikasih ini filter yang cukup bagus untuk meredam noise dari elektromagnet yang dihasilkan oleh CNC router ini, yang dihasilkan oleh router ya. Ini untuk biaya build-nya sendiri, kalau dihitung fisik ya, yang sudah jadi ini saya habis sekitar 2,5 sampai 3 juta. Tetapi dalam proses pembuatannya banyak biaya belajar yang terbuang, bahkan mungkin bisa habis 2 sampai 3 kali lipatnya. Mulai dari salah desain, kemudian salah beli item, kemudian saya juga membeli banyak sekali bot-bot seperti ini untuk diuji coba. Termasuk juga stepper motor yang saya rusakkan karena saya push di atas batas limitnya untuk melakukan pengujian. Jadi kalau secara fisik seperti ini mungkin kalau kalian bikin sendiri semuanya mungkin habis 2 jutaan sampai 3 juta. Tapi kalau kalian akan mulai dari awal, biasanya ada kos-kos yang tidak terduga yang mungkin bahkan bisa 2 sampai 3 kali lipat. Jadi saya sarankan kalau kalian mau build mesin CNC router, mending kalian beli gantri yang udah jadi, yang udah teruji ya. Jadi yang sudah jadi tinggal membeli rangka-rangka sama item-item lain yang kalian cari yang lebih murah. Karena biasanya kendala utama itu di gantri kalau saya bikin yang pertama kali. Makanya saya sampai membuat mesin CNC router dari kayu hanya untuk membuat gantri-gantri seperti ini. Oke, kita lanjut beberapa item yang kita butuhkan untuk membuat mesin CNC router. Kita akan mulai dulu dari dasar atau dari rangkanya. Pertama kita membutuhkan aluminium. Ini namanya aluminium V-slot, jadi nanti menggunakan wheel V-slot. Untuk sumbu Y yang maju ke depan ke belakang, rangka utamanya saya menggunakan ukuran 20 x 60. Kemudian untuk sumbu X yang bergerak ke kiri dan ke kanan ini, saya menggunakan 20 x 40, ukurannya segini, cuman saya double, jadi ada 2 biar lebih kuat. Kemudian saya tambahin lagi ukuran 20 x 40 untuk sumbu X-nya, sekaligus sebagai penyangga untuk drag chain. Jadi biar pengkabelannya lebih rapi dan rangkanya lebih solid
Jadi ada 3 batang 20 kali 40 di sumbu X. Jadi sangat kokoh, stabil. Frame aluminium ini membutuhkan tapping ya, artinya dibuat ulir untuk memasukkan skru. Saya sarankan, karena ini pekerjaan yang menurut saya ya cukup merepotkan. Jadi kalian menggunakan tapping yang seperti ini. Cari yang merek Jepang atau merek Jerman atau merek Amerika. Itu lebih mudah untuk membuat tapping. Kalau merek-merek yang di pasaran yang harga 10 ribuan atau 20 ribu itu kadang agak terlalu berat untuk membuat tapping. Apalagi ini kan membuat tappingnya hampir sampai 30 tapping untuk membuat jalur koneksinya ya. Jadi saya sarankan kalian untuk tapping menggunakan yang merek yang bagus. Kemudian berikutnya gantri-gantri seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, gantri ini adalah item yang cukup merepotkan karena harus kita potong presisi dan akurat, tidak boleh meleset. Kalau meleset nanti cengkeraman roda-rodanya juga tidak presisi. Dan ini saya menggunakan bahan dari Delrin atau nilon sheet, tebalnya 12 mm. Ini harganya cukup lumayan, tapi saya suka karena cukup stabil dan tahan abrasi, juga tahan panas. Dan saya nggak ada kendala untuk menggunakan mesin dengan bahan ini. Mungkin kedepannya saya akan upgrade ke bahan aluminium, cuman karena mesin untuk membuat aluminium belum stabil, jadi saya pakai yang bahan Delrin dulu. Tapi ini cukup kuat, sangat kuat. Berikutnya untuk mekanikalnya kita juga membutuhkan roda V-slot, bentuknya seperti ini. V-slot ini ternyata di pasaran ada 2, ada yang besi tengahnya ini ada yang tebal, ada yang tipis. Kalian cari yang tebal karena nanti kalau yang tipis, kalau kita pasang baut dan skrup dia akan agak seret, tapi kalau yang tebal ini nggak ada masalah. Untuk V-slot kalian beli dulu sampel beberapa, kalau memang bagus dan cocok baru kalian beli dalam jumlah yang cukup banyak atau yang cukup lah. Kemudian berikutnya kita membutuhkan ini namanya eccentric nut. Ini sangat penting sekali untuk menurut saya ya, karena untuk bagian bawahnya ini. Untuk bagian bawahnya, eccentric nut ini bentuknya oval ya, yang atas tebal, yang bawah tipis. Fungsinya nanti misalnya kalau terjadi kendor atau pemotongan gantri nggak presisi, ini bisa kita kencangkan dengan naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi fungsinya untuk mengencangkan roda, atau karena pemakaian jangka panjang kan biasanya roda menjadi kendor. Nah, dengan adanya eccentric nut ini bisa kita kencangkan, khususnya untuk area bagian bawah ya, baik sumbu X maupun sumbu Y yang seperti ini. Kemudian berikutnya ini kita membutuhkan konektor segitiga. Ini kalian membutuhkan baut ukuran 8 mm. Bautnya agak susah memang karena jarang yang jual 8 mm. Ini untuk menyambungkan rangka antara ini ya, rangka sumbu Y sama base plate-nya. Kita butuh ini. Jumlahnya 1 2 3 4, butuh 4. Kemudian berikutnya kita butuh banyak baut-baut seperti ini, berbagai ukuran, mulai dari 8 mili, 1,5 cm, 2 cm, 4,5 cm, 3,5 cm, sampai 6 cm ya. Untuk tengahnya, 7 cm, sampai 7 cm. Fan bell seperti ini ukurannya 6 mili ya, biar bisa masuk di V-slotnya, lebih kelihatan rapi. Ini kalian cari yang ada core wire, jadi ada serat besinya di bagian dalamnya biar lebih awet dan lebih kuat. Kemudian berikutnya item seperti ini puli, dan ini untuk sumbu jet, ini namanya coupling ya, untuk mengkoneksikan antara ke led screw yang mengontrol sumbu jet. Jadi nanti dimasukkan seperti ini. Untuk led screw ini, untuk sumbu jet saya menggunakan ukuran 8 mm ya, ukuran 8 mm, kemudian leadnya 8 mm, jadi setiap satu putaran dia bergerak 8 mm atau biasa disebut sebagai 4 start. Berikutnya kita membutuhkan nut kotak seperti ini fungsinya banyak sekali, sama juga yang seperti ini, yang bentuk nut yang seperti ini
memiliki fungsi sama, tapi aplikasinya nanti cukup berbeda. Kalau ini dia fix ya. Kemudian kita membutuhkan ini namanya nut anti backlash. Fungsinya biar ini skrunya kan ada 2 ya, biar tidak backlash. Aplikasinya seperti ini. Tetapi saya untuk menggunakan sumbu Z ini, saya menggunakan 2. Jadi walaupun ini sudah anti backlash, saya kasih satu lagi seperti ini biar lebih kokoh. Karena kalau tidak seperti itu biasanya dia akan kurang stabil, apalagi kalau kita menggunakan speed yang cukup tinggi. Kemudian kita membutuhkan ini dari 3D printer ya. Ini fungsinya untuk menopang stepper motor di sumbu Z dari PLA. Kemudian sumbu Z ini juga bagian bawahnya ini saya pasang gantri seperti ini. Ini di dalamnya ada bearing. Kemudian juga sudah saya pasang untuk skrupnya. Kemudian kita ke elektrikal. Elektriknya ini untuk otak pemrosesan saya menggunakan Arduino Uno, menggunakan sistem JRBL. Kenapa menggunakan JRBL? Karena itu adalah sistem yang open source, sangat mudah dipelajari, sangat mudah diinstal. Kalau kalian bisa install midget, kalian akan bisa menginstal JRBL di Arduino Uno. Jadi sangat mudah dipelajari. Dan untuk penggeraknya itu kita memerlukan namanya CNC seal. Untuk menggerakkan stepper motor itu kita membutuhkan driver stepper. Nah, driver steppernya saya menggunakan step stick seperti ini. Ini biasa dikenal sebagai driver permen. Dipasang seperti ini menggunakan namanya CNC seal. Jadi ini namanya CNC seal dan drivernya ini bisa kita lepas. Di pasaran ada juga yang menggunakan driver seperti ini. Tetapi saya menggunakan madhab efisien, jadi efisiensi. Selagi step driver ini bisa digunakan untuk menggerakkan 523 dengan efektif selama berjam-jam dalam satu hari, ya kenapa harus kita menggunakan yang lebih mahal dan lebih ribet. Driver stepper ada juga yang arusnya lebih besar, yaitu seperti ini. Ini tipe DRV 8849. Kalau ini tipenya A4988. Ini arusnya maksimal 2 ampere. Kalau ini maksimal 2,5 ampere arusnya, bentuknya ungu, warnanya ungu. Oh ya, untuk controller di pasaran sebenarnya ada banyak jenisnya. Untuk JRBL sendiri papannya ada macam-macam. Ada yang menggunakan Arduino Nano seperti ini atau seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan WiFi ESP32. Ini lebih canggih ya. Kedepannya saya mau eksperimen menggunakannya seperti ini. Kemudian ada juga yang Arduino-nya sudah tertanam menjadi satu papan seperti ini. Ada juga papan matriz seperti ini, tapi ini bukan open source ya, ini lisensi. Banyak juga dijual di toko online. Kenapa saya memilih JRBL? Karena memang dia IoT ready ya. Untuk kedepannya seperti papan-papan ini, dia kan bisa koneksi dengan internet, jadi lebih IoT ready dan mungkin perkembangan kedepannya akan lebih bagus karena dia sudah menggunakan ESP32 32 bit. Beda dengan papan seperti ini yang masih 8 bit. Tapi ini cukup handal karena sudah teruji bertahun-tahun untuk Arduino Uno. Berikutnya kita membutuhkan ini untuk kontrol router. Karena router ini kan speednya sampai 30.000, jadi kita turunkan kalau bisa sih antara 10 sampai 15 biar tidak terlalu kencang, dan juga rata-rata CNC menggunakan speed antara 10 sampai 14.000. Berikutnya kita butuh relay. Relay ini fungsinya untuk menyalakan router secara otomatis ketika pekerjaan sedang kita mulai. Jadi kita nggak perlu repot-repot menyalakan spindle dulu baru menggerakkan mesin, tetapi sudah include. Jadi nanti begitu kita tekan start, maka router bekerja, spindle juga ikut menyala. Saya sarankan kalian menggunakan yang optocoupler ya, biar lebih aman, tidak ada arus yang masuk ke microcontroller. Berikutnya switch ini saya gunakan untuk mengontrol semua listrik yang masuk ke sini. Jadi ini tombol utama sekaligus sebagai emergency stop. Kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga, tinggal kita tekan, dia akan mati. Jadi ini sistemnya normally close ya. Ini saklar utama sekaligus pengaman kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita tekan nanti semuanya akan mati.
mulai spindle sampai semua alat-alat di dalamnya mati. Berikutnya kita membutuhkan reset, tombol reset seperti ini. Ini yang merah ini fungsinya untuk emergency stop tapi di tingkat software ya. Kalau kita tekan nanti semua pekerjaan akan berhenti, spindle lain-lain berhenti, tapi di tingkat software bukan di tingkat kontrol utamanya. Dan kalau mau kita jalankan lagi tinggal kita clear alarm dan kita bisa jalankan. Kemudian yang tombol kuning ini untuk hold, jadi kalau kita lihat pekerjaan kok tidak sesuai kita bisa hold. Kalau kita cek udah cocok, kita lanjutkan. Ini fungsinya hold itu untuk pause ya, kalau dalam istilah digitalnya. Oh ya, kemudian yang penting untuk input untuk menyalurkan listrik ke dalam box ini, saya menggunakan EMI filter bentuknya seperti ini. Ini ada macam-macam di pasaran, tapi saya menggunakan yang seperti ini biar tidak ada noise. Jadi kalau spindle nyala, karena dia kan elektromagnetnya sangat besar, kadang dia akan mempengaruhi microcontroller, dan itu biasanya ada yang menyebabkan hang. Ya, untuk kabel ini sangat penting ya. Kabel-kabel di pasaran ini biasanya kalau untuk microcontroller yang beredar itu menggunakan AWG 26, AWG 24, bahkan AWG 28. Itu terlalu kecil. Jadi saya untuk pengkabelan saya ganti semua menggunakan AWG 22. Jadi dia lebih besar, kemudian juga akan mampu menyalurkan arus dengan lebih stabil. Dan untuk memasang seperti ini kita membutuhkan alat-alat seperti ini, crimping, tang-tang ini sama ini. Stepper motor saya menggunakan NEMA 23. Sebenarnya untuk gantri ini saya desain bisa juga untuk NEMA 17. Tetapi saya lebih menyukai NEMA 23 karena ya torsinya tinggi. Kemudian ternyata juga bisa digerakkan oleh stepper motor seperti ini dengan cukup stabil. Jadi saran saya kalian menggunakan NEMA 23 biar torsinya cukup bagus. Kalau NEMA 17 ukurannya segini, perbandingannya bisa kalian lihat yang NEMA 23 sama NEMA 17. Ini yang standar, bukan yang long. Ada lagi yang long yang arusnya lebih besar. Jadi untuk stepper motor saya sarankan kalian menggunakan NEMA 23. Kalau yang second banyak di toko online murah. Oke, mungkin itu penjelasan untuk materialnya. Langsung aja kita praktek untuk pembuatan. Pertama kita pasang rangka sama base plate dengan menggunakan konektor segitiga. Pastikan cukup siku ya, gunakan penyiku. Ini membutuhkan baut M5 ukuran 8 mili. Lalu disilang, jangan sampai selisih terlalu jauh, maksimal 5 mili. Kemudian untuk rodanya, ini saya menggunakan baut flank yang bagian bawah, kemudian diberi spacernya dari kuningan untuk memberi jarak biar tidak terlalu bersinggungan dengan V-slot. Kemudian baru dipasang di bagian atas, itu menggunakan 4 roda ya biar lebih kokoh. Karena ini cukup lebar untuk gantrinya, sekitar 15 cm. Lalu kencangkan dengan kunci M8. Kemudian untuk bagian bawahnya ini menggunakan eccentric nut untuk mengencangkan kalau misalnya rodanya kendor. Yang paling tipis ditaruh di bawah. Kemudian langsung di screw, kasih spacer ya biar nggak merusak gantrinya. Kemudian yang penutupnya baut murnya menggunakan mur flank biar lebih rapat. Setelah selesai langsung kita pasang. Yang base plate yang kita pasang tadi kita bongkar dulu untuk memasukkan gantri sumbu Y, lalu dipasang kembali dan pastikan ini juga siku ya.
dan tidak boleh terlalu jauh setelah diukur diagonalnya. Maksimal setengah senti atau 5 mili. Karena kalau terlalu jauh selisihnya nanti akurasinya bisa tidak optimal. Kemudian untuk sumbu X saya menggunakan baut M5, ini panjangnya sekitar 7 cm karena untuk 2 roda, jadi total rodanya nanti ada 8 ini. Yang tengahnya itu baut flank sama baut standar ya, ukuran M5. Ini sudah diukur dan pas untuk V-slot. Kalian harus menyediakan cukup banyak ini spacer, karena nanti kalau kurang bisa ditambah. Setelah itu dikunci menggunakan spacer ya, biar nggak cepat rusak gantrinya. Kemudian baut flank biar lebih rapat menguncinya. Ini hampir semua baut saya menggunakan M5. Kemudian berikutnya untuk gantri sumbu Z saya menggunakan C-beam 4080. Ini gantrinya menggunakan nilon atas bawahnya, itu juga nilon. Kemudian yang ini yang konektor steppernya menggunakan 3D printer PLA. Pasang dulu bagian bawahnya. Bagian bawahnya dikasih bearing biar nanti smooth perputaran led screw-nya. Ini yang bagian atasnya ya. Kemudian dipasang konektor steppernya. Ini gantri untuk tempat spindle menggunakan 4 roda V-slot. Ini fungsinya untuk menaik turunkan spindle ya, sumbu Z. Nah, kita pasang dudukan spindle-nya. Ini gabung ya, dudukan spindle sama block nut yang anti backlash itu sekrupnya jadi satu. Ini kita pasang dengan stepper motornya di bagian atas. Kemudian kita koneksikan dengan sumbu X, harus dicopot dulu ya biar gampang untuk memasangnya.
itu menggunakan block nut 4 buah, 4 yang atas 4 yang bawah 4, jadi sekitar 8 ya. Kemudian dikencangkan secukupnya aja karena itu udah cukup kencang nanti. Setelah itu bagian bawahnya baru kita kencangkan lagi, kita pasang lagi. Dikencangkan secukupnya saja, artinya jangan terlalu kendor karena nanti getaran routernya ini cukup kuat ya, jadi harus cukup kencang tapi nggak terlalu memaksa. Setelah itu baru kita masukkan ke sumbu X. Ini sumbu X menggunakan double ya, jadi 20-40 2, jadi cukup tebal karena biar lebih stabil. Kita pasang untuk drag chain, ini sekaligus untuk memperkuat sumbu X biar tampilannya juga lebih menarik untuk pengkabelannya. Kemudian kita pasang puli ya. Untuk pengkabelannya ini sumbu Y1. Y1 tidak masuk drag chain karena dia tidak bergerak. Yang bergerak itu yang stepper motor yang ada di gantry sumbu Y. Itu ada 2, gantry stepper motor X sama stepper motor Z. Sementara yang Y1 itu nggak masuk di drag chain. Setelah itu kita pasang pelindung kabel biar lebih rapi. Jadi drag chainnya cuman di bagian sumbu X aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke electrical. Saya pakai box ini, kotak power supply yang saya modif, kasih lubang-lubang sesuai dengan kebutuhan, termasuk yang bagian belakang seperti ini. Beberapa item yang kita perlukan, ini Arduino Uno. Saya menggunakan Arduino Uno Deep. Kalau Arduino yang SMD seperti ini sekitar 70-80 ribu, tapi saya lebih suka yang Deep karena nggak perlu install driver untuk USB-nya. Kemudian setelah Arduino kita membutuhkan CNC seal, ada drivernya. Ini driver stepper. Ini tipenya A4988, arus maksimalnya sekitar 2 ampere. Kalau kalian pengen yang lebih powerful lagi bisa pakai DRV, dan saya menggunakan ini karena memang ini sistem yang sederhana, mudah digunakan, mudah dipelajari, dan juga mudah diinstal. Terus kalau terjadi kerusakan kita tinggal plug and play aja. Kalau yang rusak drivernya tinggal copot pasang, kemudian kalau rusak Arduino-nya tinggal kita copot pasang lagi. Kalau deepnya ini yang rusak ya tinggal kita ganti yang ini aja, diinstal software yang sama seperti itu. Dan CNC seal ini kita pasang di atasnya, ini di atas Arduino Uno. Jadi otaknya itu Arduino Uno, ini pengendalinya, pengendali dari dinamonya atau dinamo stepper. Ini pengatur kecepatan spindle.
Jadi nanti spindle atau router diatur speednya dari sini, karena router yang di pasaran itu speednya sangat tinggi ya, sampai 30.000 RPM. Jadi itu sangat terlalu tinggi. Kemudian berikutnya ini relay. Relay ini fungsinya untuk menyalakan spindle secara otomatis. Jadi kalau kita kerja, begitu tekan start di softwarenya, nanti ini otomatis akan men-trigger CNC router. Jadi kita tidak perlu menyalakan secara manual. Nanti di-trigger sama relay ini. Ini saya menggunakan relay optocoupler biar lebih aman, nggak ada arus yang tembus nanti. Kemudian berikutnya ini, jadi ini supply dari PLN, dari listrik ya. Ini fungsinya mensuplai semuanya, mensuplai Arduino, mensuplai router. Jadi semuanya ini sumber suplainya dari sini. Dan ini saya kasih MI filter, yang menggunakan MI filter. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi medan magnet noise ya, noise yang terlalu besar dari medan magnet spindle atau router yang sampai masuk ke ini, ke otaknya, ke chipnya. Nanti bisa terjadi hang atau terjadi kerusakan. Tapi sebenarnya yang saya gunakan tanpa MI filter juga aman saja, nggak ada masalah. Cuman ini buat jaga-jaga ya, biar nggak terjadi hang atau terjadi gangguan karena elektromagnet yang terlalu kuat. Kemudian ini ada colokan lagi, ini out ya, jadi ini yang dari PLN ini akan menyalakan semuanya, termasuk spindle-nya. Dan colokan spindle itu nanti colokan router, nanti routernya dicolokin ke sini. Jadi dari sini PLN ini mengatur semuanya, menyuplai semua listrik di sini, kemudian juga mensuplai router melalui colokan ini. Sebenarnya lebih aman kalau routernya terpisah jauh sih, lebih aman dari noise elektromagnet ya. Tapi saya menggunakan yang sistem seperti ini ternyata nggak masalah, nggak terjadi hang atau apapun. Kemudian berikutnya ini rakitan sendiri ya. Saya pakai ini untuk pengaman limit switch. Sebenarnya nggak usah dipasang limit switch, itu nggak masalah. Saya kerja router, beberapa router untuk pekerjaan kayu atau pekerjaan CNC lah, nggak usah menggunakan ini, nggak usah menggunakan limit switch ya, itu nggak masalah. Cuman kalau pengen dicoba untuk menggunakan limit switch, ini saya pasang proteksi limit switch, karena biasanya kalau dipasang limit switch langsung ke sini terjadi alarm palsu ya, karena kan elektromagnet dari spindle router itu cukup besar dan dia akan masuk menerabas ke sini, bisa menyebabkan alarm palsu yang membuat mesin itu berhenti. Nah, dengan adanya pelindung ini akan tidak ada terjadi koneksi secara langsung karena ini ada optocouplernya. Tapi sebenarnya tanpa limit switch kalau untuk mesin kecil nggak ada masalah, karena kalaupun nabrak itu dayanya kan kecil, tenaga torsi dinamonya kan kecil, dia nggak akan rusak. Tinggal kita cepat-cepat aja tekan tombol hold atau tombol emergency ini. Kemudian kita ke perakitan. Ini kebetulan saya tidak membuat skematik, jadi improve saja. Lain kali saya buatkan video yang lebih detail mengenai wiringnya, karena video ini udah sangat panjang. Jadi kalau mau dijelaskan detail wiringnya nanti waktunya terlalu lama. Saya akan buat channel baru lagi mengenai CNC router, CNC laser, 3D printer, dan juga mungkin robotika sama drone ya. Jadi nanti itu yang channel untuk eksperimen-eksperimen sama tutorial singkat-singkat mengenai CNC dan lain-lain, termasuk software dan perangkat-perangkat pendukungnya. Ini untuk box controller ini saya menggunakan adaptor 12 volt 15 ampere. Kemudian untuk wiringnya, untuk detailnya sementara kalian bisa nyari di internet ya, banyak tutorialnya. Nah, ini saya rapikan dengan kabel pelindung biar lebih safety. Sebenarnya wiringnya cukup mudah dan banyak juga yang lebih simple.
Cuman ini saya jadikan satu antara pengontrol spindle dan lain-lain biar lebih simple dalam satu box. Jadi nanti lain kali saya buatkan videonya yang lebih mendetail, karena ini saya nggak ada skematik, jadi improve saja untuk pemasangannya. Kemudian untuk software, kalian download Arduino yang seri 1.8, karena yang seri terbaru masih ada bug untuk JRBL-nya. Kalian download aja, tinggal klik, kemudian install Arduino, ikuti aja perintahnya, jadi tinggal next, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kalian ke halaman GitHub, cari JRBL, kalian download shortcode-nya, kalian klik aja, nanti otomatis dia ke download. Kemudian JRBL yang dari GitHub kalian ekstrak. Setelah diekstrak, kalian cari file JRBL di dalamnya, lalu copy. Nah, JRBL-nya di copy. Kalian copy ke Arduino, di library-nya kalian cari folder Arduino, biasanya di user, copy di library-nya, kemudian kalian tutup, lalu buka aplikasi Arduino. Kalian setting toolnya, potnya, termasuk boardnya juga di setting Arduino Uno. Setelah itu kalian set juga potnya, itu ada kelihatan COM6. Kemudian kalian cari example, itu ada tulisan JRBL upload, kemudian kalian upload, tunggu saja. Nah, itu ada peringatan merah, nggak masalah, karena memang Arduino terlalu kecil ya ruangnya. Setelah selesai, kalian buka open build controller JRBL atau untuk mengontrol CNC router. Kalian koneksikan Arduino Uno yang sudah dipasang JRBL. Nah, itu udah kelihatan, ada kelihatan terdeteksi JRBL versi 1.1. Selain open build, kalian bisa buka UGS atau Candle. Kemudian kalian setting parameternya di JRBL setting, sesuaikan dengan mesin. Kalau mesin saya menggunakan 100 step per milimeter. Ini nanti juga akan saya jelaskan terpisah ya untuk kalibrasi mesin di channel yang baru, biar nggak kecampur. Di channel ini udah berkembang di luar perkiraan saya untuk membahas teknologi. Jadi saya akan buat channel baru yang terpisah, khusus membahas teknis sama eksperimen-eksperimen. Oke, setelah selesai, ini base plate-nya saya lubangi. Ini nanti saya tanam skrup nanas ya. Fungsinya sebagai handle, jadi sebagai klem kalau kita mau mengukir di mesin CNC. Jadi biar tidak, biasanya kan ada yang disekrup, terus ada yang dikasih staples. Nah, itu kurang praktis. Kalau ini nanti lebih praktis karena kita pasang mur nanas, mur tanam ya. Nah, nanti aplikasinya seperti ini, sebagai holder atau klem. Langsung kita tes, kita nyalakan.
Oke, mungkin demikian untuk konten kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar.